Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semuanya, ketemu lagi bersama Bunda Ulfa. Kali ini kakak akan belajar bersama Bunda Ulfa tematiknya, yaitu tema 1 sub tema 4. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja sih hari ini yang akan kita pelajari bersama Bunda Ulfa? Yaitu yang pertama, kakak akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, kakak akan belajar perbedaan dalam keberagaman. Nah, kita langsung saja ya, kakak dengarkan penjelasan dari Bunda Ulfa. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tema 1 subtema 4. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami terdiri dari tunas, biji, dan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Bisa kita lihat dengan gambar berikut ini. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contohnya tanaman cocor bebek, pohon bambu, dan pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bangkung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan buatan manusia. Perkembangbiakan buatan salah satu diantaranya dengan mencangkok dan setek. Tujuan perkembangbiakan buatan dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akar yang kuat. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk perkembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil pencangkok lebih rapuh. Setek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, daun, dan batang. Tujuan dari stek itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan. Nah kakak, itu tadi penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bunda Ulfa. Sekarang kakak jadi lebih tahu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan dalam keberagaman. Kak, dengerin penjelasan Bunda lagi ya. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Meskipun kita beda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan dengan cara bekerja sama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih
untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Di mana bekerja sama bisa dilakukan? Bekerja sama bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Contoh kerjasama di rumah diantaranya yaitu membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah, membersihkan rumah bersama, bekerja sama menjaga kebersihan rumah, dan bekerja sama menghemat listrik. Bekerja sama di sekolah contohnya adalah bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama melaksanakan piket kelas, bekerja bakti di lingkungan sekolah, dan bekerja sama menjaga kebersihan sekolah bersama. Kerjasama di lingkungan contohnya yaitu bekerja bakti membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, jembatan, dan yang lainnya. Gotong royong membangun balai desa, pos ronda, masjid, bekerja sama membantu warga yang lain yang sedang kesulitan, dan bekerja sama mengadakan acara seperti Hari Kemerdekaan, Hari Raya, dan yang lainnya. Itu tadi kakak penjelasan dari Bunda Ulfa tentang perbedaan dalam keberagaman, yaitu bisa kita lakukan dengan cara bekerja sama. Nah, sekarang Bunda punya kuis loh buat kakak semuanya. Dipikirkan jawabannya ya nanti ya. Pertanyaan pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Apa yang seharusnya Siti lakukan? Apa ya jawabannya? Benar. Seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Pertanyaan kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Apa yang seharusnya Edo lakukan? Apa ya? Benar, Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Pertanyaan ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan? Kira-kira apa ya? Benar, teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, membantu mengantar Lani untuk ke UKS. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan ya, dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita kesulitan. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat bekerja sama diantaranya yaitu tujuan lebih cepat tercapai, menumbuhkan sikap semangat persatuan, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan, pekerjaan akan lebih cepat selesai, dan melatih diri untuk menghargai orang lain. Kesimpulannya adalah, meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun, bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Itu tadi kakak, 2 materi yang sudah dijelaskan oleh Bunda Ulfa. Semoga kakak selalu ingat apa yang sudah dijelaskan oleh Bunda ya. Nah, sekarang Bunda undur diri. Sampai ketemu besok bersama Bunda Ulfa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.